Pemirsa, bursa bakal calon gubernur Jakarta di Pilkada kian memanas. Muncul 3 poros yang kemungkinan besar akan maju dalam kontestasi yang akan digelar pada Oktober mendatang. Sejumlah nama pun beredar, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Syahroni, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, hingga yang mengejutkan adalah kemunculan nama Sohibul Iman yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sebagai partai pemenang pemilihan legislatif. Lantas siapa calon terkuat yang akan mengambil hati warga Jakarta? Kontestasi pilkada yang digelar Oktober nanti agaknya akan diwarnai persaingan yang ketat. Sejumlah nama bermunculan dari masing-masing partai yang lolos dalam pileg kemarin. Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Syahroni, Basuki Cahayapurnama atau Ahok adalah sejumlah nama yang paling sering disebut akan maju sebagai bakal calon Gubernur Jakarta dalam pilkada Oktober mendatang. Namun baru-baru ini muncul nama baru yakni Muhammad Sohibul Iman yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. PKS sebagai partai pemenang Pileg Jakarta tentunya punya hak untuk mengantarkan kadernya sebagai salah satu bakal calon gubernur Jakarta. Nama Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini tentunya mengejutkan banyak pihak. Karena selama ini PKS amat identik dengan Anies Baswedan yang saat ini juga menyatakan akan maju dalam pertarungan merebut kursi orang nomor 1 di Jakarta nantinya. Lantas, mengapa PKS akan berbalik arah? Sebagai partai pemenang pemilu di Jakarta, tentu saja PKS ingin mendorong kadernya untuk maju sebagai calon gubernur ataupun wakil gubernur. Pak Sohibul Iman ini mantan Presiden PKS, juga mantan Rektor Universitas Paramadina, mantan Wakil Ketua DPR RI, dan mantan anggota DPR RI dari Dapil Jakarta II yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Jadi sangat mengetahui tentang Jakarta. Dan memang banyak masukan nanti sinergi antara Pak Sohibul Iman dengan Pak Anies. Dan ini kami tentu saja akan menjadi masukan bagi kami bahwa ada kemungkinan juga seandainya memang perahu cukup, Mas Anies dan Pak Sohibul Iman bisa digandeng sebagai gubernur dan wakil gubernur. Jadi semuanya masih dinamis dan kami menyiapkan kader terbaik kami. Karena sebagai partai pemenang pemilu, kami tentu saja berharap kesempatan ini bisa kami manfaatkan untuk penokohan dan kaderisasi kepemimpinan di bangsa ini ke depan. Jadi semuanya masih dinamis dan sangat mungkin juga akan terjadi antara Pak Anies dan Pak Sohibul Iman akan maju sebagai gubernur dan wakil gubernur. Namun perlu diingat, PKS masih membutuhkan dukungan alias koalisi dengan partai lain sebagai syarat untuk bisa maju di pilkada nanti. Oleh karena itu, bagi siapapun pihak-pihak yang tertarik mengajak PKS berkoalisi, wajib hukumnya menyertakan Sohibul Iman sebagai pendamping. Jadi pesan politik itulah yang sebenarnya ingin disampaikan oleh PKS kepada publik. Bahwa dalam Pilkada Jakarta di 2024, PKS tak mungkin lagi hanya sebatas ronin, hanya sebatas kayu bakar politik, kehilangan momentum di mana kader terbaik mereka tak bisa bertanding dan berlaga untuk memenangkan pertarungan. Jadi ketika ada pihak-pihak yang mau menjadikan PKS sebagai teman koalisi, wajib hukumnya menyertakan Sohibul Iman sebagai pendamping. Sebut saja misalnya, kalaupun toh Anies selama ini cukup identik dengan PKS, kalau kali ini ingin berkoalisi dengan PKS, maka pendamping Anies wajib hukumnya dari PKS. Begitupun ketika misalnya beberapa waktu yang lalu ada klaim PKS misalnya ditawari posisi calon gubernur untuk bisa mendampingi Ridwan Kamil. Itu sebagai persiapan bahwa PKS di 2024 di Pilkada Jakarta tentu tidak mau kehilangan momentum. Bagi mereka, memajukan kader internal yang terbaik seperti Sohibul Iman adalah harga mati. Oleh karena itu, inilah yang saya sebut PKS itu ingin meningkatkan bergen politik, meningkatkan daya tawar bahwa PKS akan menyorongkan kader mereka. Dengan hadirnya sejumlah nama itu, tak pelak kemungkinan akan ada 3 poros besar yang akan maju untuk pertarungan pilkada mendatang. Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung Ridwan Kamil atau RK, PDI Perjuangan,
Dan jelas PKS yang mengusung Sohibul Iman sebagai pemenang di Pileg lalu. Kita melihat bahwa ke depan mungkin hampir sama dengan Pilpres akan muncul 3 poros. Jadi poros yang pertama adalah poros yang diketuai misalnya sebagai pemenang pemilu di DKI dengan PKS-nya. Kita tunggu misalnya apakah PKS bagaimana usulan dari DPW Jakartanya mengusung Pak Anies Baswedan atau tidak. Tentu ini akan menjadi penantian yang menarik. Terkait dengan kontestasi Pilkada DKI ini, ada beberapa game changer yang saya lihat di sini ya. Satu, kemana arah PKS akan melabuhkan dukungan, karena itu tentu akan sangat berpengaruh terhadap elektabilitas Anies secara personal. Karena kalau kita menganalisa basis dari Anies Baswedan sendiri dengan basis PKS ini sangat beririsan gitu untuk konteks DKI Jakarta gitu. Basis pendukung Anies dan basis pendukung PKS di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur serta Jakarta Pusat itu sangat beririsan, sehingga jika PKS pisah jalan dengan Anies di pilkada kali ini, maka elektabilitas Anies juga diperkirakan akan merosot. Nah, ini salah satu game changer yang tentu kita harus tunggu ke depannya karena situasi masih sangat dinamis. Beberapa 1-2 bulan mendatang menjelang akhir pendaftaran, saya cukup yakin masih banyak kejutan-kejutan yang akan muncul terkait dengan pilkada DKI Jakarta ini. Lalu akankah PKS berpisah jalan dengan Anies? Ataukah ada langkah lain yang menjadi pertimbangan PKS dalam memenangkan pilkada mendatang? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera PKS memutuskan untuk mengusung kadernya sendiri dalam pertarungan politik di pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman dinilai sebagai sosok yang pantas untuk diusung. Adapun pendamping untuk Sohibul Iman akan ditentukan setelah terbentuknya koalisi. Apakah langkah PKS ini menutup pintu bagi Anies Baswedan untuk mendapatkan sokongan dari PKS di Pilgub Jakarta? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar politik di studio Henry Satrio. Selamat petang. Kemudian ada Ketua DPP PKS Mardani Alisera dan juga politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu. Selamat petang semuanya. Kita mau menuju pertama kali yang sudah senyum nih ya. Ada Bang Mardani. Bang Mardani, yang mungkin pertama kali kita harus pastikan adalah nama Sohibul Iman yang kemudian diusung oleh PKS ini apakah sudah satu suara disepakati oleh DPP? Karena pemegang kekuasaan tertinggi ini kan adalah DPP. Ya, alhamdulillah keputusan resmi sudah disampaikan. DPP mengajukan Ustadz kami Muhammad Sohibul Iman sebagai calon gubernur daerah khusus Jakarta. Dan ini bulat, didukung semua kader dan insya Allah memberi semangat bagi semua kader. Demikian. Baik, lalu bagaimana dengan hasil survei internal dari PKS terhadap elektabilitas dari Pak Sohibul Iman sendiri? Saat ini memang bukan tier 1, Henry nanti bisa jelaskan. Mas Anies tetap top of mind-nya. Tetapi partai yang baik itu partai yang mengajukan kadernya. Karena itu bukti kaderisasi di partai berhasil. Mungkin masih panjang jalannya, tetapi bersyukur di Pileg kemarin PKS sudah membuktikan soliditasnya, strukturnya solid, kadernya militan, dan hasilnya luar biasa. Jadi buat kami keputusan mengajukan Muhammad Sohibul Iman adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu kader. Tentu bukan mudah karena PKS juga tidak cukup satu tiket akan berkoalisi. Karena itu sudah ada tim ditugaskan untuk berkomunikasi dengan yang lain. Oke, Bang Mardani, artinya kalau ini bukan tier 1, top of mind adalah Mas Anies. Artinya PKS juga masih membuka peluang untuk Mas Anies bisa diusung? Hubungan PKS dengan Mas Anies baik dan harmonis sampai saat ini. Ya, tapi dan terbuka tentu, peluang atau enggak? Sebagai partai, lagi-lagi yang namanya pilkada targetnya menang. Dan tentu PKS ingin menang. Nah, kalau menang tentu target faktor elektabilitas menjadi salah satu pertimbangan yang utama. Baik, kita ke Bang Masinton. Bang Masinton, PKS mendukung Sohibul Iman.
PDP ini kan santer betul saat ini mendukung Anies Baswedan. Ini seperti apa? Ya, tentu kita ucapkan selamat dulu kepada kawan-kawan atau teman-teman PKS ya yang sudah mengusungkan kadernya sendiri. Nah, tentu bagi kami PDI Perjuangan ada beberapa nama-nama baik dari internal maupun dari eksternal. Dari internal itu ada Pak Basuki Cahayapurnama, ada Pak Pramono Anung, ada Bu Risma, dan juga ada Pak Andika, dan beberapa nama lainnya. Dan eksternal itu ya satu diantaranya Pak Anies Baswedan. Nah tentu kami kan juga sebagai partai politik ya yang di perolehan kursi di DKI kemarin pemilu legislatif 2024 ini secara kursi ya ada 15 kursi DPRD DKI Jakarta itu ya artinya belum cukup untuk mengusung sendiri. Nah tentu harus kerjasama dengan partai politik lain. Nah partai politik lain yang sudah mengumumkan secara resmi itu kan PKB, mengumumkan Pak Anies. Nah tentu nanti juga kami akan komunikasikan dengan teman-teman di PKB ya. Dan jika kalau kami mengusung dari kader internal kami juga harus berkomunikasi dengan partai-partai politik lainnya untuk dapat mengusung bersama-sama dan memenuhi syarat secara formal seperti itu. Nah tentu bagi kami baik nama Pak Anies, nama Pak Basuki, semuanya lah sedang proses dalam penyaringan oleh DPP PDI Perjuangan seperti itu. Oke, Bang Masinton, sebelum kita ke Mas Hensat ya, Bang Masinton, kalau tadi kan ini kan Bang Mardhani menyampaikan DPP sudah sepakat untuk mengusung Sohibul Iman. Nah itu akan jadi pertimbangan dari PDI Perjuangan nggak untuk menjalin kerjasama politik atau berkoalisi lah dengan PKS di Pilgub Jakarta? Ya tentu untuk melakukan komunikasi pasti komunikasi lah ya. Nah artinya kan terkait tadi nama-nama yang muncul ya, terus nama-nama dari partai yang diusung juga akan kita kita komunikasikan lah seperti itu. Nah artinya yang besar nama-nama yang muncul dari akar rumput PDI Perjuangan dan sudah diajukan itu kan ada nama Pak Anies, Pak Basuki Cahayapurnama ya, dan nama lainnya. Nah tentu yaitu dulu nanti yang bisa dijajakin dengan partai-partai politik lainnya seperti itu. Oke, artinya kalau di luar itu menutup kemungkinan nggak? Singkat Bang Masinton. Ya ini kan masih sangat dinamis ya. Artinya kita tidak menutup kemungkinan untuk mencalonkan A, B di luar nama-nama tadi. Artinya karena ini masih prosesnya berjalan, kita melakukan penyaringan terhadap nama-nama yang muncul dulu. Baru kemudian nanti dalam dinamika dan realita politik ya seperti apa itu nanti hasil dari penjajakan dan komunikasi kita kepada partai-partai politik lainnya seperti itu. Baik, artinya sifatnya masih cair ya Bang. Lalu kita ke masih sangat cair. Kita ke Bang Hensat saat ini melihat tema kita PKS usung Sohibul Iman, Anies dilepas. Anda menilai seperti apa? Ya itu mungkin saja kan karena menurut saya kebijakan PKS ya begitu. Tapi apakah ini final hari ini kita belum lihat. Tadi beberapa meramalkan akan 3 pasang. Kalau saya mengamalkan masih tetap 2 pasang gitu ya. Kenapa saya katakan ini bisa-bisa saja berubah? Sebetulnya bagi Anies Baswedan sendiri kan masih pertanyaan nih. Sekarang dia beneran mau maju atau tidak setelah selesai jadi capres. Kalau Pak Ganjar kan jadi capres ya udah gitu, nggak. Walaupun memang dia tidak bisa lagi maju, tapi dia tidak memikirkan jabatan lain. Nah Mas Anies apakah benar mau memikirkan jabatan lain juga? Kalau tentang PKS, dulu juga Mardhani Alisera diusung sebagai calon gubernur. Sebelum kemudian berubah menjadi Anies Sandi gitu. Bahkan sempat Anies Mardhani, Sandi Mardhani waktu itu sebelum akhirnya di ujung-ujung tuh jadi Anies Sandi. Itu akan terulang nggak di Pilkada Jakarta ini? Sangat mungkin bisa terulang juga. Tapi kalau kemudian memang ajak PKS ingin mengusung kader sendiri, maka ada perbincangan-perbincangan lagi selanjutnya. Tapi saya melihatnya dari sisi yang lain. Kan sebelumnya memang ada desas-desus tuh bahwa PKS akan ditawarkan kursi wagub, kemudian kursi menteri, bahkan akan diberikan logistik dan lain-lain asal tidak Anies Baswedan, gitu ya. Nah, langkah PKS untuk mendorong Sohibul Iman lebih dini
ini adalah sebuah strategi jitu sebetulnya untuk menaikkan tawaran PKS. Jadi ini kurang lebih menyampaikan beginilah. Ayolah, PKS itu kan pemenang pemilu di Jakarta. Pileknya kita yang menang. Masa iya kita ditawarinnya Wagub? Gubernur dong. Nah ini kita punya nih calon gubernurnya. Silakan kalau dari sana mau ngajuin Wagub ya boleh-boleh saja gitu. Justru yang jadi pertanyaan adalah bila nanti ternyata didorong Kaisang mau atau tidak, walaupun saya dengar Kaisang sudah digeser ke Surabaya untuk melawan jago PDI Perjuangan di sana. Nah itu jadi pertanyaan-pertanyaan untuk PKS. Tapi kalau menurut saya dengan adanya Sohibul Iman maju ini pertanyaannya bukan tentang Anies gitu, tapi tentang bagaimana PKS nanti akan berjuang dan konsisten untuk mendorong kadernya sendiri, karena Pak Mardhani pernah merasakan rasanya digeser tiba-tiba di ujung. Jadi artinya yang kita simpulkan yang dilakukan oleh teman-teman PKS ini untuk menaikkan nilai tawar atau daya tawar, bargaining power begitu ya. Kita menuju ke Bang Mardhani. Betul nggak Bang Mardhani bahwa ini merupakan strategi politik dari PKS untuk menaikkan nilai tawar di antara partai koalisi? Jawabannya nanti ya. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.